Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah retorika Bapak Reli, serta seluruh teman-teman mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini izinkan saya berbicara tentang hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita semua, yaitu peran dukungan sosial untuk kesehatan mental. Hadirin yang saya hormati, di tengah kehidupan yang semakin dinamis, tantangan yang kita hadapi tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga mental. Kesehatan mental adalah komponen penting dalam hidup kita. Kesehatan mental itu fondasi untuk kita berpikir, berinteraksi, dan berkontribusi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, seringkali kita melupakan fakta bahwa dukungan sosial memiliki dampak besar pada kesehatan mental seseorang. Karena tidak semua orang mampu menghadapi tekanan mentalnya sendirian. Disinilah peran dukungan sosial penting. Ada beberapa alasan mengapa dukungan sosial itu penting. Yang pertama, dapat mengurangi rasa kesepian. Ketika seseorang merasa didukung, mereka merasa bahwa mereka tidak sendiri dalam menghadapi masalah. Ini membantu mereka mengatasi perasaan isolasi yang sering memperburuk gangguan mental. Yang kedua, dapat meningkatkan rasa percaya diri. Dukungan dari keluarga, teman, dan orang sekitar itu dapat memberikan dukungan positif yang membantu seseorang merasa dihargai dan mampu mengatasi tantangan tersebut. Yang ketiga, mencegah stres yang berlebihan. Berbagi cerita atau masalah kepada orang lain membantu meringankan beban pikiran dan mencegah stres yang menumpuk. Menurut data dari WHO, sekitar 1 dari 8.000 orang di dunia ini hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, angka ini semakin meningkat, terutama sejak pandemi. Namun, seringkali mereka yang membutuhkan dukungan sosial justru menghadapi stigma dari masyarakat. Oleh karena itu, kita memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, penuh empati, dan bebas dari stigma. Saya jadi teringat kisah seorang teman saya yang belum lama ini mengalami kesehatan mental. Karena tekanan mental dengan permasalahan, ia sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Anggap saja namanya Saskia. Saskia ini adalah sosok anak yang selalu terlihat ceria dan penuh semangat semasa sekolah. Namun, setelah kami semua lulus sekolah, ia mulai menjauh dari teman-temannya termasuk saya. Ia jarang berbicara, bahkan sering terlihat murung ketika kami semua bertemu. Setelah saya dan teman-teman lainnya mengajak berbicara, ia akhirnya bercerita bahwa ia sedang merasa sangat tertekan dengan omongan keluarganya, karena sampai saat ini ia belum juga mendapatkan pekerjaan. Ia merasa tidak percaya diri dan minder dengan kami semua yang kuliah, bahkan yang sudah mendapatkan pekerjaan. Maka dari itu ia menjauhi diri kepada semua orang. Kami semua sebagai teman mulai mendukungnya, mendengarkan tanpa menghakimi, dan memberi semangat setiap hari. Dengan dukungan kami semua, Saskia merasa tidak sendirian dan tidak takut lagi menghadapi tekanan tersebut. Lambat laun, Saskia mendapat pekerjaan dan ia mulai menerima takdirnya bahwa setiap orang mempunyai proses untuk mencapai tujuan dengan berbeda-beda tantangan. Dari situ saya belajar bahwa kehadiran kita bagi seseorang bisa menjadi penentu dalam perjuangan mereka melawan tekanan mental. Saya ingin mengajak, mari kita jadikan dukungan sosial sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Bayangkan, jika setiap orang di ruangan ini memberikan perhatian kepada satu orang di sekitarnya yang membutuhkan, betapa banyak jiwa yang terselamatkan, betapa banyak kehidupan yang berubah menjadi lebih baik. Sebagai penutup, izinkan saya mengingatkan kita semua akan satu hal. Pepatah mengatakan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dukungan sosial bukan hanya tentang membantu orang lain, tetapi juga membangun hubungan yang saling menguatkan.
Mari kita mulai dengan langkah kecil, mendengarkan tanpa menghakimi, memberi waktu kepada mereka yang membutuhkan, dan menunjukkan rasa empati. Karena pada akhirnya, dukungan kita bisa menjadi titik terang dalam kegelapan seseorang. Terima kasih atas perhatian semua. Semoga kita semua dapat menjadi pribadi yang lebih peduli dan mendukung satu sama lain, terutama pada kesehatan mental seseorang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.